Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, hari ini saya akan menceritakan kepada kalian tentang kelahiran, keturunan, dan penyusuan Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir di perkampungan Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin pagi tanggal 12 bulan Rabiul Awal di tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kita akan lanjut, yaitu adalah ketika melahirkan beliau, Aminah dibantu oleh Syifa binti Amr, yaitu ibu dari Abdurrahman bin Auf. Aminah lalu mengirim utusan kepada mertuanya Abdul Muthalib, lalu membawa sang bayi masuki Ka'bah, bersyukur kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian dia memberi nama Muhammad, yang artinya adalah orang yang terpuji. Dengan harapan cucunya itu akan menjadi orang-orang yang terpuji, Abdul Muthalib juga menyelenggarakan akikah pada hari ke-7 dan memberi makan kepada orang-orang sebagaimana orang-orang Arab biasanya melakukan. Semasa kecilnya, Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman, Barakatul Habasyah, bekas budak ayah beliau. Setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, Ummu Aiman pun masuk Islam dan ikut berhijrah. Wanita ini wafat 5 atau 6 bulan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, ibu dan bapaknya bertemu di kakeknya yang bernama Kilab. Dari jalur ayahnya adalah Kilab bin Qus. Dari jalur ayahnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan dari jalur ibunya adalah Muhammad binti Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti Zuhrah. Oke. Nabi Muhammad adalah semulia-mulianya makhluk Allah, imam para rasul dan penutup para nabi. Nasab atau garis keturunan beliau bertemu di kakeknya yang bernama Kilab. Oke, kita akan lanjut. Masa penyusuan. Yang pertama, menyusui Muhammad adalah ibunya. Setelah ibunya adalah Suwaibah, budak Abu Lahab. Dan sebelum menyusui Nabi, Suwaibah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan setelah menyusui beliau, dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Mahzumi, sehingga mereka semuanya adalah saudara sesusu Nabi. Abu Lahab membebaskan budak perempuannya itu sebagai wujud kegembiraan atas kelahiran keponakannya Muhammad. Oke. Lalu 1. Diasuh di tengah Bani Sa'ad. Ketika itu orang-orang kota terbiasa mencari wanita-wanita desa yang menjual jasa menyusui bayi. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan bayi itu dari penyakit di perkotaan, juga agar urat-urat saraf bayi menjadi kuat dan lebih mengkokohkan bahasa Arab mereka sejak kecil, serta mendidik kemandirian. Allah menakdirkan datangnya wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Wakar bin Hawazan ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang bisa disusui. Muhammad pun ditawarkan kepada para wanita ini, tetapi mereka enggan menyusuinya karena keadaan beliau yang yatim. Ternyata ada seorang yang belum mendapat bayi susuan, yaitu Halimah binti Abu Zuhaib As-Syadiyah. Dialah yang akhirnya mengasuh beliau. Suaminya yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza, keduanya berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazan. Adapun anak-anak Al-Haris bin Abdul Uzza yang otomatis menjadi saudara sesusu Nabi adalah Abdullah, Anisah, dan Juzamah. Juzamah dijuluki dengan Asyaimah, yang artinya bertahi alat, julukan yang lebih
julukan yang lebih populer dibandingkan nama aslinya. 2. Keberkahan di dalam rumah Suswan. Keberkahan benar-benar mengalir ke rumah tangga Halimah semenjak kehadiran Muhammad. Di antara riwayat yang menceritakan keberkahannya tersebut terlihat jelas ketika Halimah datang ke Mekah pada musim kemarau dan paceklik. Ia mengendarai keledai betina yang lemah, kurus, dan jalannya sangat lambat. Saat itu ia membawa serta unta betinanya yang tidak bisa lagi memproduksi susu. Anaknya masih kecil dan selalu menangis pada malam hari karena lapar sehingga tidak bisa tidur. Tatkala Halimah menggendong Nabi SAW menuju tunggangannya dan mulai meletakkan beliau di pangkuannya, kedua payudara pun penuh dengan air susu. Beliau pun minum hingga kenyang. Begitu pula bayi Halimah sampai keduanya tidur. Begitu pula tatkala suami Halimah menghampiri untanya, dia melihat kambingnya atau kantung susunya juga penuh dengan air susunya. Ia memerahnya lalu mereka meminumnya sampai kenyang sehingga mereka bisa tidur dengan pulas pada malam yang indah. Suaminya berkata, "Demi Allah, wahai Halimah, sungguh engkau mendapatkan anak yang penuh berkah." Peristiwa penting sebelum menjadi Rasul. Kembali ke pangkuan ibunda yang pengasih. Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah setelah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Beliau kemudian tinggal bersama ibundanya dan keluarganya hingga berumur 6 tahun. Suatu ketika Aminah membawa beliau ke Madinah, tempat ayahnya dimakamkan, dan mengunjungi paman-paman dari kakek beliau, yaitu dari Bani Adi bin Najjar. Abdul Muthalib dan pembantunya Ummu Aiman ikut bersama mereka. Mereka tinggal di sana selama sebulan. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, tepatnya di Al-Abwa, suatu daerah di antara Mekah dan Madinah, Aminah mengalami sakit parah. Beberapa waktu kemudian Aminah pun meninggal dunia dan dia pun dimakamkan di sana. Setelahnya yaitu ada dalam pangkuan kakeknya yang penyayang. Saat itu Nabi Muhammad itu diagungkan lebih daripada cucu-cucunya yang lain, dan juga Abdul Muthalib mengurus Nabi Muhammad SAW. Namun Abdul Muthalib wafat 2 tahun kemudian saat umur Nabi SAW masih 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Setelah itu Nabi Muhammad dalam pangkuan pamannya yang penyayang. Tanggung jawab atas pengurusan Nabi SAW kemudian dipikul oleh paman beliau, Abu Thalib. Dia adalah saudara kandung Abdullah, ayah beliau. Abu Thalib pun mengkhususkan Muhammad dengan kasih sayang dan rasa cinta yang berlebih. Ia memang orang yang memiliki sedikit harta, tetapi Allah memberkahi yang sedikit itu. Sampai-sampai satu nampan makanan yang bisa mengenyangkan seluruh keluarganya dalam asuhannya. Rasulullah menjadi contoh atas sikap qanaah, sabar, dan rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Oke, itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.